Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Nazri dari kelas 1 KPIB IAIN Purwokerto, Banyumas. Ya, di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian kelompok. Apa sih itu kelompok? Kelompok yaitu sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil, sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah, baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Atau juga sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Itu adalah pengertian komunikasi kelompok menurut Michael Burgon dalam Wiranto 2045. Selanjutnya, mengapa orang bergabung dalam kelompok? Karena daya tarik antara anggota kelompok, misalnya kesamaan fisik, sikap sosial, dan lain-lain. Daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok memiliki tujuan yang sama. Daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Seperti contohnya, kelompok pengajian, kelompok pecinta alam, kelompok ilmiah, kelompok pecinta barang antik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini adalah skema karakteristik kelompok: interaksi, norma, peran, hubungan emosional, dan tujuan. Yang pertama, norma mudah diterima apabila pertama, anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. Pentingnya keanggotaan kelompok. Kelompok bersifat kohesif, yakni anggota berhubungan erat, terikat satu dengan yang lain, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Pelanggaran norma dihukum dengan sesuatu negatif atau dikucilkan. DeVito 2011-337. Jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Misalkan, semua anggota menanam pohon. Terus kelompok ban berjalan. Setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Misalnya, ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Terus kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antara sesama anggota kelompok. Misalnya kelompok diskusi, kelompok sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu, contohnya seperti kelompok backpacker. Sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bermacam-macam, seperti untuk melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, kampanye politik, dan lain-lain. Pengembangan kelompok ada 4 fase. Fase awal, belum ada jaringan. Fase kedua, memulai jaringan. Fase ketiga, sekarang berkembang lebih baik. Fase keempat, jaringan terintegrasi penuh. Sedangkan komunikasi kelompok.
Lingkaran. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping, kiri, dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Bintang. Situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu atau sentralisasi jaringan. Terus jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Terus bagaimana dengan komunikasi organisasi? Pertama, mari kita bahas pengertian komunikasi organisasi dahulu. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Itu menurut Devito. Komunikasi kemungkinan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawah maupun sebaliknya. Fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama informatif, yang kedua regulatif, terus persuasif, dan terakhir integratif. Fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Terus yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kapasitas peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Terus yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan diharapkan. Maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin yang memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Jadinya malah seperti hanya merasa takut, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dan wisata, dan sebagainya. Melaksanakan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Aliran komunikasi organisasi ada 3 aliran. Yang pertama ke bawah, ke atas, lateral atau horizontal. Contoh yang ke bawah yaitu instruksi, arahan kerja, informasi, kebijakan, dan prosedur kerja. Terus yang ke atas contohnya feedback, saran, masukan, kuesioner. Dan contoh yang lateral atau horizontal yaitu antar individu yang setara. Teori organisasi. Ada 3 teori organisasi, yaitu klasik, hubungan antara manusia, kultural. Pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Manusia dalam organisasi didorong oleh keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisien menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pandangan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antara manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Pengendalian kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama dalam pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif.
Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam pengembalian keputusan organisasi. Pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutinya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata. Komunikasi terintegrasi dalam organisasi, sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Terus mengelola konflik dalam organisasi. Yang pertama mari kita bahas apa itu konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Sumber-sumber konflik. Yang pertama pada komunikasi seperti salah pengertian, berbeda bahasa, informasi tidak lengkap. Terus pada bagian struktur, misalnya kekuasaan, persaingan, jabatan, dan lain-lain. Terus pada kepribadian, perbedaan pendapat dan emosi yang berbeda pada diri masing-masing. Mengelola konflik, menghindar persaingan, kolaborasi, akomodasi. Persaingan menang kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Yang kedua, kolaborasi. Menang sama dengan menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Yang ketiga, akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat, menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindar konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bias dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu panjang atau penting. Mungkin sekian dari saya tentang bagaimana dan apa yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut dan pengertiannya. Oke, bila ada kesalahan dalam saya bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.